Selamat datang di mata kuliah Teknologi Multimedia bersama saya Muhammad Prabu Wibowo. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai video editing dan publishing. Jadi nanti kita akan, sebenarnya materi ini lanjutan dari materi sebelumnya mengenai storyboard dan juga video recording. Setelah storyboard siap dan video recordingnya sudah ada, footage-nya sudah ada, selanjutnya bisa dilakukan proses editing dan publishing. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi untuk tahap editing sebenarnya bisa dilakukan setelah footage, jadi video-video yang dihasilkan dari berdasarkan yang mengacu dari storyboard sudah terkumpul, maka bisa dilakukan tahap editing. Jadi sebenarnya tahap editing mixing itu bisa dilakukan sesuai dengan timeline yang kita buat di storyboard. Jadi nanti pengaturan layer, track, pemberian efek video, efek transisi itu bisa dilakukan. Jadi proses editing kurang lebih mirip dengan waktu kita editing sound, editing produk audio. Jadi kita tinggal memotong, lalu juga memix, tinggal memberi efek segala macam. Untuk aplikasi ada banyak sebenarnya, ada Pinnacle, ada Avid, ada Adobe Premiere. Nah, jadi dan biasanya standar fitur-fiturnya biasanya untuk trim, razor, untuk memotong, lalu juga untuk aturan video, audionya, durasinya, lalu juga untuk pengaturan speednya, lalu pengaturan efek. Nanti akan kita pelajari di materi sesi sekarang, sesi ini. Kita memberi judul, memberi credit roll title, pengaturan volume juga bisa dilakukan. Nanti kita praktekkan semuanya. Kita juga bisa menambahkan suara efek atau ambient sound dari situs yang waktu di materi audio seperti freesfx.co.uk. Kita juga bisa menambahkan foto, elemen foto. Jika kita waktu praktek fotografi bisa ditambahkan dalam bentuk slideshow. Kalau slideshow itu biasanya satu foto ditampilkan agak lama, 5-10 detik. Kalau time lapse, 1 detik foto, jadi kebalikannya 1 detik foto bisa terdiri dari 1 detik video bisa terdiri dari banyak foto, bisa 30-60 foto. Jadi bisa menggunakan menu burst dan gunakan tripod. Jadi kita mulai latihan dengan Adobe Premiere. Kurang lebih ini tampilan awal. Ketika kita membuka aplikasi Adobe Premiere, kita bisa mengklik dari New Project, dinamai nama projectnya misalkan latihan Premiere. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini kita bisa atur formatnya. Tergantung dari footage recording kita waktu melakukan recording. Jadi kalau waktu recording resolutionnya 720, maka kita bisa atur 720 atau 480. Jadi kita bisa atur settingnya. Setting misalkan formatnya, frame size-nya ini 720 x 480 atau 1080 atau 720. Itu bisa kita atur. Jadi tergantung setting di waktu merekam. Tapi nanti ini bisa berubah, jadi nggak perlu khawatir. Tinggal klik OK. Aplikasi Adobe Premiere nanti bisa mendeteksi video yang digunakan, setting video yang digunakan. Nah, ini tampilannya. Jadi kurang lebih ada toolbox. Sini ada pengaturan layer. Sini ada preview di atasnya. Kita bisa drag, bisa ditarik, bisa diperbesar, diperkecil. Jadi kita nanti berpedoman dari untuk pengeditan nanti kita bisa dari storyboard. Jadi storyboard yang sudah dibuat itu jadikan acuan sebagai video editing. Nah, di file di Scale sudah saya siapkan file untuk latihan. Jadi ada footage. Di situ ada dua file MP4. Nah, ini untuk bisa kita edit, ini bisa di mark, ditandain, lalu di drag, ditarik ke aplikasi Adobe Premiere.
Atau secara manual bisa diklik file, klik import. Itu untuk mengimport file. Nah, misalkan sini saya pakai kamera 1, X1, bisa ditarik. Nah, nanti ketika settingannya tadi berubah, berbeda, maka bisa ada pilihan menu, bisa change sequence setting, agar bisa sesuai dengan video yang direkam. Lalu kamera take 2, ditarik di layer yang berbeda. Jadi kalau di preview nanti hasil akhirnya. Halo, nama saya Denina. Saya sedang latihan pembuatan video. Halo, nama saya Denina. Saya sedang latihan pembuatan video. Nah, jadi nanti kita bisa mengedit video ini sesuai dengan storyboard. Kita juga bisa menambahkan elemen grafik, misalkan yang tadi kita buat. Nah, ini bisa diekspor ke bentuk PNG biar transparansinya tetap terjaga. Ekspor PNG, save, save. Nah, kalau sudah, di drag filenya, di drag ke Adobe Premiere. Nah, ini terlalu besar. Nanti selanjutnya kita bisa proses editing. Jadi kita bisa mengedit ukuran jika kita klik 2 kali. Jadi misalnya kalau diklik 2 kali di tampilan preview, jadi kalau tampilannya berbeda dengan tampilan saya, kalian bisa munculkan di window, di workspace. Jadi kalau mau berubah, kalau ada yang berubah, editing, ini bisa diperkecil misalkan. Jadi ini kalau berubah, kalau berbeda tampilannya dengan saya, bisa disesuaikan dengan workspace editing. Nah, lalu saatnya kita mengedit, memotong-motong. Jadi misalkan saya pengen di sini nanti ada halaman judul, ada judulnya, ada tampilan judul. Lalu harus, nah ini di stop. Jadi sewaktu dia menengok, kita mulai aktifkan kamera 2. Jadi kita bisa memotong. Di sini ada razor tool, bentuknya seperti silet. Razor tool. Ini untuk memotong. Jadi terlihat di sini nanti terbagi jadi 2. Kita bisa hapus. Lalu selanjutnya kita edit yang kamera 2. Nah, ini di tengah-tengah kita bisa edit, bisa potong. Lalu yang ini kita delete, yang awalnya. Lalu kita tarik. Jadi kalau hasil preview nanti seperti ini. Halo, nama saya Denina. Saya sedang latihan pembuatan. Jadi terlihat transisinya. Kalau kita ingin memperbesar, zoom in, zoom out, kita bisa klik 2 kali. Dan kita bisa memperbesar tampilan. Jadi ini hasil akhirnya. Halo, nama saya Denina. Saya sedang latihan pembuatan video. Nah, jadi yang lebih seperti itu. Jadi editing video juga sebenarnya standar. Kita bisa memotong-motong, lalu bisa menambahkan elemen grafik. Lalu kita juga bisa menambahkan efek. Efek itu ada di sebelah kiri sini, ada efek. Jadi ada efek di video editing itu, di Premiere ada video transition, ada video effect. Jadi kalau video effect
kita bisa atur misalnya auto color biar nggak terlalu gelap, auto levels. Nah, untuk memberi efek kita tinggal tarik ke video yang ingin dikasih efek. Kalau transition ini, kalau kita zoom biar lebih detail lagi, kita bisa kasih video transition, misalkan dissolve, bisa kasih di pinggir-pinggir sini. Nama saya Denina, saya pembuatan video. Nah, jadi urutan layer berpengaruh. Misalkan yang pertama kita kasih di atas, biar terlihat ada efek transisinya. Tapi ini terlalu besar efeknya. Nah, seperti ini. Saya sedang latihan pembuatan video. Nah, kita juga bisa memberi judul. Klik kanan di sini, new item, lalu pilih title. Jadi kita bisa kasih judul, misalkan judul. Nah, di sini kita bisa atur judulnya apa. Misalkan latihan latihan video editing. Kita bisa memperkecil. Kita juga bisa di bawah. Kalau sudah di close. Nah, ini title-nya, judulnya di drag di bawah. Nah, nanti selanjutnya kita perpendek durasinya. Ya, paham seperti itu. Nah, kita juga bisa memberi efek kontrol. Jadi di sini ada efek kontrol. Kita bisa ngasih misalkan efek motion, misalkan bergerak. Jadi kita tinggal aktifkan toggle animation samping, misalnya gini. Di detik ini ada detiknya, dia sampai aktifnya. Kita bisa kasih, misalnya ini di sini diaktifkan position. Lalu detik keberapa kita setting, misalkan posisinya berubah. Nah, di sini. Lalu di sini misalnya kita mau kasih opacity-nya kita kasih. Lalu sampai akhir opacity-nya saya ingin berkurang. Nah, jadi nanti ada transisi, jadi ada efeknya, terlihat tulisannya menghilang. Lalu sama halnya kalau kita ingin kasih efek di gambar yang kucing ini, saya pengen kasih efek. Misalkan di sini saya kasih opacity-nya 0, lalu muncul di sini opacity-nya 100. Nah, di judul juga misalkan saya kasih di efek ini masih opacity-nya 0. Lalu di efek selanjutnya ini 100. Nah, misalkan di sini motionnya saya ingin memperbesar ukurannya sampai di sini jadi besar. Nah, di sini nanti opacity-nya saya tambahin lagi, dan di sini dia mulai hilang.
Jadi nanti hasil akhirnya kalau di play, Halo, nama saya Denina. Saya sedang latihan nah pembuatan. sama halnya juga dengan video yang lainnya, kita bisa ngasih efek transisi juga. Misalkan kita mau kasih efek zoom, jadi kita bisa kasih efek zoom, misalkan motion. Ini kita kasih scale. Nah, sini saya mau kasih zoom. Jadi nanti hasil akhirnya dia menzoom. Jadi kalau kita play dari awal, Halo, nama saya Denina. Saya sedang latihan nah jadi pembuatan. hasil akhirnya seperti tadi. Kalau kita mau kasih credit title, klik kanan, new item, title lagi. Nah ini misalnya kita namai credit title. Misal kita bisa ngasih di sini copyright misalkan, atau 2004 2015 yang Prabwe, bisa center. Nah misalkan ini jadi mau jadi berupa credit title. Nah di sini kita bisa kasih efek, ada roll call option. Ini kita bisa misalkan roll start off screen and off screen, ini bisa kita aktifkan. Nanti kita close. Nah, ini kita tarik, kita perpendek lagi credit title. Nanti hasil akhirnya nanti ada credit title. Nah, jadi video editing sebenarnya simple, kita tinggal menggunakan tools-tools yang ada. Kita juga bisa mengatur misalnya volume yang kuning ini. Kalau mau diatur, kita bisa pakai tools pen tool. Nah, ini bisa di volumenya diperbesar. Sama halnya dengan audio, sewaktu kita edit video, edit audio. Halo, nama saya Denina. Kita juga bisa memberi efek stabilizer pada video yang shake. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita playback, videonya agak shake, bergoyang. Ketika pengambilan gambar atau pengambilan video, dia si videographer tangannya bergoyang, jadi videonya shake. Ini bisa kita lihat. Nah, jadi kita bisa kasih filter stabilizer. Jadi ada di filter, di efek, di bagian distort. Nah, di situ ada warp stabilizer. Nah, ini kita bisa drag. Jadi kalau ini kita bisa bandingkan, ini yang video yang belum pakai, footage yang belum pakai stabilizer. Dilihat, kita bisa lihat ini bergoyang atau shake. Nah, kalau kita kasih stabilizer, kita drag dari efek video. Nanti dia akan ada analyzing in background. Tandanya efek sedang memproses video yang diberi stabilizer. Efek stabilizer ini sudah ada sejak Adobe Premiere Pro versi CS6. Lalu ada stabilizing. Nah, ini video yang sudah stabil dengan efek stabilizer. Kita bisa lihat perbedaannya. Jadi sudah smooth, sudah tidak ada goyangan lagi karena ada efek warp stabilizer. Kita bisa lebih advance lagi, kita bisa atur stabilizer di efek control. Misalkan framingnya, cropping, segala macam. Berapa persen smoothingnya.
Nah, jadi itu yang bisa kita praktekin, bisa kita besarkan suaranya. Atau klik kanan, kita juga bisa kasih efek. Misalnya kita mau kasih efek, tinggal ditarik. Kita juga bisa kasih klik kanan, itu ada, kita bisa kasih duration seberapa lama. Jadi nanti selanjutnya disimpan, jangan lupa disimpan. Misalkan nanti hasil akhirnya dia ada folder, ini foldernya, ini latihannya, project. Nanti semua file ini nanti di zip lalu dikumpulkan di Scaly. Jadi itu semua yang bisa dipelajarin untuk video editing dasar simple berdasarkan storyboard yang sudah dibuat. Nah, jadi nanti selanjutnya setelah disimpan kita bisa ekspor ke format yang beragam. Misalnya kalau mau di format AVI kita bisa pilih di sini, kita bisa pilih ke format Blu-ray misalkan, ke format MP4. Jadi kita bisa ekspor ke format yang macam-macam, bisa beragam macamnya. Nah, nanti width-nya, presetnya bisa diatur, misalkan mau ukurannya seperti apa, Blu-ray, video dimensinya seperti apa, lalu tinggal klik ekspor. Nah, di sini bisa dibuka dengan aplikasi pemutar video. Nah, ini hasil akhirnya yang di hasil proses rendering. Saya convert ke format AVI. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Halo, nama saya Denina. Saya sedang latihan pembuatan video. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi video editing cukup mudah. Nanti pasca produksi selanjutnya bisa diekspor ke format yang beragam. Kita bisa juga kasih lisensi copyright, bisa dipublish di YouTube, bisa dikasih deskripsi teks yang sesuai. Jadi kurang lebih itu materi untuk video. Selanjutnya kita akan ke materi mengenai animasi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.